Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan materi mengenai perkembangan sosio-emosional dan konteks sosial, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas teori kontemporer mengenai perkembangan anak. Ada yang pertama teori ekologi dari Bronfenbrenner dan teori rentang hidup oleh Erikson. Maka pada kesempatan ini kita akan melanjutkan subbagian materi yang kedua, yaitu mengenai konteks sosial. Konteks sosial di mana anak-anak hidup merupakan pengaruh penting pada perkembangan mereka, maka kita akan membahas 3 konteks di mana anak-anak banyak menghabiskan waktu mereka, yaitu konteks keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Untuk konteks keluarga, kita nanti akan jelaskan mengenai gaya pengasuhan dan hubungan sekolah keluarga. Untuk konteks teman sebaya, kita akan menjabarkan status teman sebaya dan persahabatan. Dan untuk konteks sekolah, kita akan menjelaskan mengenai perubahan konteks sosial dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Konteks keluarga, tentunya konteks ini memiliki berbagai aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama kita akan bahas adalah gaya pengasuhan yang dijelaskan oleh Baumrind. Ada 4 gaya pengasuhan. Yang pertama otoriter. Bentuk pengasuhannya berupa pola pengasuhan yang ketat dan terdapat pemberian hukuman jika melanggar aturan atau tidak mendengarkan otoriter atau perintah dari orang tuanya. Kemudian ada gaya pengasuhan otoritatif, bentuk pengasuhan yang mendorong anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, dan juga pola pengasuhan yang memberi dukungan kepada anak, namun juga ada batasan dan kontrol. Gaya pengasuhan ini dinilai baik oleh Baumrind karena dapat menciptakan anak-anak yang memiliki kompetensi sosial yang baik. Kemudian gaya pengasuhan pengabaian, orang tua abai atau tidak terlibat dalam kehidupan anak. Dengan kata lain, orang tua menghabiskan sedikit waktu dengan anak-anak mereka sehingga mereka memiliki kompetensi sosial yang rendah. Kemudian memanjakan, orang tua memberikan semua apa yang diinginkan oleh anaknya. Aspek lainnya yang mempengaruhi konteks keluarga ini, salah satunya juga ada pengasuhan bersama, di mana pengasuhan bersama bermakna bahwa kedua belah pihak orang tua, yaitu ayah dan ibu, mendukung satu sama lain untuk bersama-sama membesarkan anak. Jadi dengan kata lain, orang tua berkoordinasi secara efektif dan kooperatif untuk memutuskan keputusan apa yang akan dilaksanakan oleh anak, baik berupa hal akademik maupun non-akademik. Kemudian ada aspek orang tua yang bekerja. Orang tua yang bekerja dapat menghasilkan efek pengasuhan yang bisa positif namun juga bisa negatif. Pekerjaan orang tua dapat memberikan pengalaman apa yang mereka dapat di tempat kerja ke rumah. Sebagai contoh, orang tua yang beban pekerjaannya banyak, kemudian ada di tahap stres menghadapi pekerjaan, lembur dan letih, maka pola pengasuhan saat mereka tiba di rumah akan cenderung mengemukakan emosi seperti marah dan sebagainya. Kemudian ada aspek anak yang dalam keluarga yang terjadi perceraian. Efek perceraian tentu sangat kompleks, tergantung pada faktor-faktor seperti usia anak,
kekuatan dan kelemahan anak pada saat terjadi perceraian orang tuanya, jenis ketahanan, status sosial ekonomi, dan fungsi keluarga setelah perceraian terjadi. Kemudian aspek berikutnya adalah hubungan sekolah keluarga. Pada konteks keluarga juga dipengaruhi oleh aspek hubungan sekolah keluarga. Mengapa? Karena orang tua memiliki peran yang penting. Salah satunya ada mendukung dan mendorong prestasi akademik anak dan membuat keputusan tentang kegiatan anak di luar sekolah. Selain mendukung dan membuat keputusan, orang tua juga mengembangkan kemitraan, yang artinya orang tua juga berperan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan sekolah. Di sini ada beberapa poin. Salah satunya berkomunikasi secara efektif, keterlibatan orang tua, partisipasi, dan seterusnya. Kita lanjut ke konteks kedua, yaitu rekan sebaya. Selain keluarga, rekan sebaya atau anak yang seusia atau tingkat kematangannya sama juga berperan penting dalam perkembangan seorang anak dan pendidikan seorang anak. Salah satu fungsi yang paling penting dari rekan sebaya adalah untuk menyediakan sumber informasi dan menjadi perbandingan mengenai dunia di luar konteks keluarga mereka. Di sini kita akan bahas dua hal. Yang pertama, status rekan sebaya dan persahabatan. Status rekan sebaya ini dijelaskan atau dikategorikan oleh Asher dan McDonald bahwa ada 5 kategori status, yaitu anak populer, anak rata-rata, terlantar, anak yang ditolak, dan anak yang kontroversial. Tentu status teman sebaya ini mempengaruhi perkembangan seorang anak. Misalkan saja anak yang ditolak, maka anak tersebut akan sering mengalami masalah penyesuaian yang lebih serius daripada anak-anak yang lainnya. Kemudian poin kedua adalah berhubungan dengan bagaimana kepercayaan diri dan keaktifan mereka di sekolah. Nah, dari status ini akan mempengaruhi keaktifan mereka dan kepercayaan diri mereka. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi semangat dan motivasi anak tersebut. Kemudian poin selanjutnya adalah persahabatan. Dengan siapa mereka bersahabat itu akan mempengaruhi sikap dan seberapa sukses mereka di kelas. Kemudian menjadi patokan, karena jika dia berteman dengan yang baik, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang baik karena perkembangannya juga akan baik. Dan juga sebaliknya, jika bersahabat dengan yang nakal atau kontroversial, maka akan menjadi kerugian yang besar bagi anak tersebut. Kemudian kita punya di sini strategi untuk meningkatkan keterampilan sosial anak. Ada 3 poin. Yang pertama, bantu anak-anak yang ditolak dalam pergaulannya untuk belajar mendengarkan rekan sebaya dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Karena biasanya anak yang ditolak adalah anak yang salah menafsirkan niat-niat teman-teman mereka terhadap dirinya. Asumsi inilah yang membuat ia salah menanggapi sikap dari temannya. Kemudian ada poin yang kedua, bantu anak yang terabaikan menjadi pribadi yang menarik perhatian rekan sebaya dengan cara tentunya yang positif. Salah satunya bisa menetapkan anak tersebut di klub minat yang dapat membantu ia bisa terintegrasi atau bekerja sama dengan anak yang terabaikan. Kemudian ada di sini contohnya sesi tanya jawab secara hangat dan ramah. Seperti perkenalan, mengetahui lebih jauh tentang anak, saling berkenalan. Kemudian ada yang terakhir, menyertakan anak yang terabaikan dalam kelompok belajar anak lainnya. Jadi
jika nanti Anda semua sudah menjadi pendidik, penting untuk mengelompokkan atau menentukan anggota kelompok secara heterogen, sehingga interaktif dan anak-anak lain bisa terbantu dan saling membantu. Kemudian yang ketiga, bantu anak-anak yang rendah dalam keterampilan sosial dengan pengetahuan mengenai bagaimana meningkatkan keterampilan dalam bersosial. Nah, ini bisa kita lihat di sekolah seperti arahan dari guru BP mungkin, ataupun wali kelas. Jadi nanti Anda jika sudah menjadi pendidik, Anda juga bisa melakukan hal ini. Salah satu strateginya adalah penting atau memberikan pengetahuan pada mereka bahwa penting untuk bersikap ramah, hormat dan sopan pada teman, tidak memotong pembicaraan dalam berdiskusi ataupun belajar, kemudian tidak agresif, tidak menampilkan diri secara negatif dan tidak antisosial. Kemudian konteks terakhir adalah sekolah. Di sekolah atau konteks sekolah ini adalah tempat anak-anak menghabiskan waktu bertahun-tahun. Karena memang pendidikan dimulai dari usia dini, pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah atas atau pendidikan remaja. Sehingga konteks sekolah ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan sosio-emosional anak. Selain itu, karena konteks sekolah ini berlangsung selama bertahun-tahun, tentu saja konteks sosial sekolah berkembang dan berubah, di mana di sana juga terdapat pembangunan kompetensi sosial, sehingga di setiap tahapan sebaiknya dilaksanakan praktik pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan. Kita masuk ke tahap sekolah yang pertama, yaitu pendidikan anak usia dini. Tentu saja poinnya adalah praktik yang sesuai dengan tahap perkembangan. Kemudian poin kedua, pendekatan Montessori merupakan salah satu pendekatan yang menyetujui hal ini, di mana anak-anak diberikan kebebasan yang cukup dan spontanitas dalam kegiatan yang mereka pilih. Sehingga sebaiknya pendidikan anak usia dini ini tidak dipaksakan, namun spontan dan sesuai dengan kegiatan yang mereka pilih, sehingga guru hanya menjadi fasilitator, bukan menjadi pengatur atau direktur. Kemudian poin yang ketiga mendukung poin sebelumnya, bahwa beberapa praktik pendidikan anak usia dini sekarang modern banyak kita temui sudah memasukkan beban-beban belajar akademik yang substansional, seperti belajar berhitung, membaca, dan seterusnya. Itu menjadi kontroversi karena dikhawatirkan anak usia dini banyak menerima tekanan dan tidak memberikan kesempatan yang patut didapatkan oleh anak di usia dini, yaitu bermain dan membangun pengetahuannya. Itu poin untuk tahapan pendidikan anak usia dini. Kemudian transisi ke sekolah dasar. Tentu saat anak sudah memasuki tahapan sekolah formal di tingkat dasar, mereka akan mengembangkan hubungan dengan orang lain yang baru dan tentu signifikan. Sekolah di tingkat dasar juga akan menyediakan sumber yang kaya ide untuk membentuk diri anak-anak tersebut. Kemudian tentu saja guru, tidak hanya pada tingkat dasar namun juga di seluruh tingkatan sekolah, memainkan peran yang penting. Bahwa guru yang memiliki hubungan yang hangat dan positif dengan muridnya akan membuat siswa atau muridnya bersemangat dalam belajar. Itu adalah salah satu contoh peranan penting guru. Kemudian untuk tahapan konteks sekolah yang terakhir adalah pendidikan remaja. Secara umum sama dengan sekolah dasar, guru berperan penting dan juga praktik pembelajaran yang sesuai dengan tahapan remaja.
di mana transisi ke sekolah menengah pertama dan atas, di situ juga akan terjadi interaksi dan melakukan pengembangan hubungan dengan orang lain yang baru dan secara signifikan juga. Juga poin selanjutnya adalah sekolah yang efektif untuk remaja muda. Nah, ini terkait dengan hal praktik yang sesuai dengan tahapan perkembangan seorang anak. Kemudian meningkatkan sekolah menengah atas. Hal ini juga berkaitan dengan kurikulum yang tepat untuk pendidikan remaja, mengenai perkembangan kognitifnya juga, dan perkembangan sosio-emosional anak juga. Nah, perkembangan sosio-emosional akan kita bahas insya Allah di video selanjutnya. Dengan demikian, video ini berakhir. Terima kasih. Silahkan lanjutkan untuk mengisi tinjauan refleksi perkuliahan di link description box. Setiap mahasiswa wajib mengisinya. Saya tunggu mulai dari video ini diupload sampai hari Selasa. Jika tidak mengisi Google Form yang sudah ada di link, maka tidak akan mendapatkan nilai keaktifan ya. Saya anggap hadir kalau tidak mengisi di Google Form. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.